Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, pagi-pagi benar kami mencari wajah-Mu. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, pribadi yang berkuasa, pribadi yang hidup, Engkau berkenan melawat kehidupan kami. Seberapa banyak umat-Mu yang pagi hari ini rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Kami mau memberi hati kami yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus, kami mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik. Kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami buka hati datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk terus mendekat kepada Bapa. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami akan terus memuji nama Tuhan. Seumur hidup kami memuliakan nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau
Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari buka hatimu, sembahlah Yesus, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, kami rindukan Tuhan, kami nantikan, kami berserah. Haleluya, haleluya. Kaulah Bapakku, Kau selalu ku rindu. Kau pribadi yang mengerti kami. Kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami. Yes Lord. Thank you Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Thank you Lord. Mengalirlah kuasa-Mu. Amen. Thank you Jesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Yang percaya Tuhan, mari katakan amin. Kami percaya dengan segenap hati Tuhan,
Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Layaklah Kau Tuhan untuk dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa dan raga kami menyembah Engkau. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang sungguh mengenal kita. Pagi hari ini ketika kita membuka hati kita, pribadi itu sendiri datang untuk melawat kita. Saudara yang diberkati, jangan ada yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Apabila hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah yang kamu khawatirkan, saudara? Latar belakang kita, mungkin kita punya background masa lalu, hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita tidak mau tertuduh di hadapan hadirat Tuhan. Jangan kita tertuduh dengan perkataan orang. Memangnya kamu siapa? Kok sok-sokan mau datang kepada Tuhan? Kamu kan orang berdosa. Kamu kan sudah bikin ini, bikin ini, bikin itu. Pagi hari ini, ketika masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan ingatkan seperti ini. Apapun keadaan kamu, apapun yang engkau rasakan, kalau mau datang kepada Tuhan, tidak usah malu, tidak usah rasa terintimidasi dengan apa kata orang. Mungkin selama ini orang sudah melegitimasi keadaanmu dengan berkata, aku tahu apa yang kamu buat, kamu manusia berdosa, kamu biasa kok melakukan ini dan itu. Kok baru sekarang mau datang kepada Tuhan? Manusia melegitimasi kita dengan apa yang sudah pernah kita perbuat. Manusia melegitimasi kita dengan status kita yang dulu mungkin berbuat dosa. Manusia melegitimasi kita mungkin berkata, kok kamu nggak pernah kelihatan di gereja? Kok kamu nggak pernah kelihatan ada hubungan dengan Tuhan? Kenapa sekarang sok-sokan mau mencari Tuhan? Kenapa sekarang sok-sokan mau berdoa? Saudara, mungkin orang lain tidak mengerti keadaanmu, dan mungkin mereka berpikir bahwa manusia itu sekali sudah jatuh, pasti akan terus-terus jatuh. Manusia mungkin berpikir, mereka kenal kok siapa siapa kamu. Kamu dulu kan begini, begini, begini. Kamu kan dulu jatuh dalam dosa perzinahan. Kamu kan dulu juga, saya tahu pekerjaanmu. Kamu suka melakukan hal-hal yang mencuri. Saudara, manusia hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Dan mereka menjudge, mencap, melegitimasi engkau sebagai orang yang sudah pernah melakukan ini dan itu di masa lalumu. Tapi engkau tahu bahwa engkau membutuhkan satu pribadi yang bisa membuat engkau keluar dari keadaanmu. Kalau itu yang engkau alami saat ini. Engkau merasa dihakimi dengan keadaanmu di masa yang lalu. Datang kepada Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang menilai engkau dari masa lalumu. Tapi Tuhan mau melihat hatimu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pagi hari ini engkau buka hati. Jangan malu untuk datang kepada Tuhan, karena kita tahu kita membutuhkan Tuhan. Amin, saudara. Mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya memberikan tema bejanamu. Bejana cara soal periuk, tanah liat, wadah, biasa dibuat oleh penjunan atau tukang periuk. Di dalam Yeremia
Yeremia 18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sudah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, mungkin hidup kita itu dulunya sudah rusak, tidak tahu berapa banyak rusaknya. Tapi kita itu memiliki hati nurani yang sadar kalau kita itu hidup rusak. Kita tahu kerusakan, kegagalan apa yang sudah pernah kita lakukan. Orang yang sudah jatuh untuk membangkit lagi itu nggak mudah. Dia akan merasa terintimidasi karena orang-orang tahu apa yang dia lakukan di masa lalu. Karena orang-orang melihat dan menjadi saksi, kamu sudah jatuh, kamu sudah melakukan ini dan itu. Nah, untuk menjadi satu pribadi yang pulih kembali itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu sebabnya orang yang sudah jatuh, dia nggak bisa lagi berdoa. Orang yang sudah jatuh, dia tidak bisa lagi berhadapan dengan orang yang kelihatan benar, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi Tuhan mencari domba-domba yang terhilang. Tuhan mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Tuhan datang untuk seorang tabib, tidak datang untuk mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Saudara, kalau kita mengalami kerusakan, kejatuhan, ada satu pribadi yang mau membentuk kita kembali. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu sedang dibuatnya, jadi hidup kita belum selesai, saudara. Sedang di tangan Tuhan dan masih sementara terus dibuat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kalau hidup kita rusak, masa lalu kita buruk, maka Tuhan itu memiliki kepentingan untuk mengubahkan kita kembali. Jadi saudara, kita harus kerjasama dengan Tuhan. Kita mau datang. Ya, seorang perempuan, dia di dia seorang pelacur dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 39. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terkenal sebagai seorang berdosa. Orang berdosa itu biasanya dikenal oleh orang lain. Orang berdosa itu biasa diidentifikasi orang lain. Mereka tahu apa yang kita perbuat. Mereka tahu apa yang engkau buat. A, B, C, D sampai Z. Orang tahu. Itu sebabnya sangat sulit bagi orang berdosa untuk kembali mengalami perubahan dalam hidup. Karena begitu terintimidasi dengan orang yang mengenal dia. Dan salah satu musuh dari sebuah perubahan yaitu orang-orang yang mengenal masa lalu kita. Orang yang mengenal masa lalu kita, lalu menjudge kita, menghakimi kita, sehingga kita tidak bisa mengalami perubahan. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, orang Farisi ini berbicara dengan seperti orang yang selalu eh, tampil sebagai orang yang hidupnya lebih baik, tapi dia tidak bisa menerima keadaan orang lain yang berdosa. Orang Farisi itu hidupnya menjudge, mengukur kehidupan dengan tata krama yang dia tampilkan di hadapan orang. Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu ayat 37, datanglah perempuan ini membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Dan tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Saudara, sulit sekali bagi orang yang sudah jatuh untuk datang kepada Tuhan. Karena orang selalu menilai, orang selalu menjatuhkan dengan apa yang menurut pandangannya orang ini punya dosa-dosa masa lalu. Dosa-dosa masa lalu itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara, kita lihat saudara, dalam firman
Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan sombong kalau hari ini hidup kita lebih baik daripada orang lain. Mungkin kita adalah seorang yang tekun beribadah, seseorang yang kelihatan hidup kita jauh lebih baik daripada orang lain karena kita melakukan hal-hal yang selalu orang terpandang, yang selalu melakukan kebaikan. Tapi kita sebenarnya backgroundnya sama, saudara. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini, jemaat kekasih Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Mungkin engkau sudah mengalami intimidasi yang sangat hebat. Pengen kembali lagi kepada Tuhan. Tapi engkau merasa tidak layak. Semua orang tidak layak, saudara. Kalau engkau sangat jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan memanggil engkau untuk pulang. Kembali kepada penciptamu. Semua orang telah berdosa kok. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya beberapa di antara kita adalah orang-orang yang mau mengambil kesempatan untuk menerima kembali kasih karunia. Tapi setelah kita menerima kasih karunia, biarlah kita jangan menjadi orang yang sombong dan mengintimidasi, menghakimi orang lain yang masih belum mampu untuk keluar dari kelemahannya. Kita adalah orang-orang yang sesungguhnya telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh dalam dosa dari dosa keturunan Adam dan Hawa. Dan ketika kita mulai bertumbuh menjadi anak-anak, kita sudah mulai melakukan tindakan-tindakan dosa. Seorang anak mulai berbohong karena nalurinya itu untuk jatuh dalam dosa. Dan ketika kita sudah mengalami pertobatan, mari kita beri kesempatan untuk orang-orang mau datang juga kepada Tuhan. Dan ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus menebus kita dan semua orang layak untuk diterima di dalam kerajaannya. Dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Kita belum selesai, Tuhan belum selesai dengan kita. Kita masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kita dikerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, Yeremia, bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Memang seringkali firman Tuhan itu datang untuk menegur. Tuhan menegur, mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Teguran itu untuk mengingatkan kita. Tetapi kepada bangsa yang ketika Tuhan memperingatkan firman-Nya yang demikian, itu telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah Tuhan. Dalam arti Tuhan hendak menjauhkan malapetaka yang dirancangkan itu terhadap mereka. Semua peringatan Tuhan yang keras, itu semuanya untuk mendatangkan pertobatan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, jikalau kita dengan sungguh-sungguh datang untuk mau bertobat, mengapa tidak, saudara? Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Dia penjunan kok. Dia berjanji, kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, Dia akan membuat kita kembali menjadi bejana yang berkenan di hadapannya. Seringkali istilah ada yang berkata begini, yang sudah rusak tidak mungkin kembali kok. Kadangkala orang tidak mau memberikan kesempatan untuk kita untuk berubah. Tapi sejahat apapun, sehina apapun kita mengalami kejatuhan, selalu ada tempat untuk kembali. Asal kita mau sungguh-sungguh bertobat.
Yang sudah rusak tidak mungkin kembali, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang sudah rusak tidak mungkin kembali, kata manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita kembali. Tuhan berjanji yang pertama kita akan diberikan hati yang baru. Dalam Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bagaimana mungkin kita yang biasanya hati kita itu jahat dan suka melakukan kejahatan, bagaimana mungkin kita bisa bertobat? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki hati yang baru? Tuhan, aku sudah terlalu lama jauh daripadamu. Tuhan, aku sudah terlalu jauh Tuhan daripadamu. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 Tuhan katakan, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Bukankah aku sudah orang yang dewasa? Tapi Tuhan katakan, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kalau engkau dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau akan menerima hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Artinya apa, saudara? Ketika orang yang dengan sungguh-sungguh dia mau bertobat, datang kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Kejahatan semua yang dilakukan, itu dilakukan tanpa sadar karena di luar daripada Tuhan. Tetapi begitu dia datang kepada Tuhan, ada pertobatan, Tuhan memberikan hati yang baru, cuma-cuma. Jadi kita ini seperti bejana yang diberikan zat hidup, nyawa, zoe, kehidupan yang baru masuk di dalam hati kita. Sehingga dulu kita punya hati ini, itu digantikan dengan hati yang baru. Bagaimana mungkin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Ini perumpamaan tentang bejana. Jika sebuah bejana itu dibentuk dan dilihatnya rusak, maka dibentuknya kembali. Ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, kesanggupan Dia untuk membentuk bejananya. Apakah engkau percaya, saudaraku, bahwa Tuhan kita yang luar biasa adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan hati, ganti hati, ganti hati yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama, saudara, ketika Tuhan mau membentuk engkau sebagai bejana kemuliaannya, kau akan diberikan hati yang baru. Yang kedua, saudara, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, kita dibentuk kembali, ya, dibentuk kembali, dijadikan baru. Tadi yang pertama diberikan hati yang baru. Berikan hati yang baru artinya ada nyawa yang baru bagi bejana ini. Lalu setelah nyawa diberikan kembali di hati yang baru, dibentuk kembali. Jadi ketika bejana itu rusak, ya, tanah liat itu dibentuk-bentuk kembali dan dijadikan kembali bentuk yang baru. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Mungkin engkau berkata, Tuhan, saya sudah sangat rusak, sudah susah untuk dibentuk. Tapi engkau itu adalah tanah liat di tangan Tuhan. Sekeras apapun Tuhan mampu melembutkan engkau dan dibentuk kembali, direformasi, direform. Jadi bentuk yang lama dibongkar kembali, dijadikan bentuk yang baru. Kehidupan yang lama kita itu perlu dibongkar, perlu dihancurkan, diremas kembali, ditambah kembali mungkin air seperti tanah liat, ditambah kembali bahan-bahan yang lunak, dibentuk kembali di tangan tukang periuk. Dalam Yeskiel 36 ayat 27 sampai ayat 30, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang jatuh dalam dosa berpikir, tidak mungkin saya berubah. Tapi segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ya, ketika kita menerima rohnya, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya pernah melayani saudara satu keluarga
satu keluarga yang mengalami kejatuhan. Ya, ada orang ketiga, ada orang ketiga. Lalu sulit rasanya bagi sang pria ini untuk keluar dari kejatuhannya. Tapi kami terus tuntun dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya akhirnya memampukan dia untuk keluar dari dosa itu. Saudara, di dalam Tuhan, orang bisa berubah loh. Orang bisa berubah. Saya juga merasakan bagaimana sebelum saya di dalam Tuhan dan sesudah saya di dalam Tuhan. Bahwa sebelum saya di dalam Tuhan, saya itu orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Saya orang yang mengenal, yang tahu Tuhan tapi ternyata tidak mengenal Tuhan. Karena di dalam hati saya belum ada yang namanya Roh Kudus. Dan saya mengalami perubahan signifikan ketika Roh Kudus saya terima untuk masuk di dalam kehidupan saya. Sehingga saya mampu untuk melakukan hal-hal di luar akal sehat. Mampu meninggalkan dosa. Mampu dilepaskan dari segala dosa. Orang yang masuk di dalam rencana Tuhan. Orang yang menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mampu keluar dari dosa kenajisannya. Orang pun jadi terheran-heran. Kok bisa orang seperti ini bertobat ya? Kok bisa dia sudah sangat jauh dari Tuhan? Kok bisa dia mengalami pertobatan ya? Dosa kenajisan senajis apapun ketika Tuhan beracara di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup melepaskan seperti di ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Ini adalah roh yang dimiliki oleh Kristus Yesus di dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kita keluar dari segala dosa dan kenajisanmu. Orang yang mampu keluar dari dosa kenajisannya, itu semua karena Tuhan. Bahkan ketika Tuhan melepaskan dia dari segala dosa kenajisan, Tuhan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan Tuhan juga akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu. Oleh sebab itu, orang yang mengalami pertobatan yang sudah dibentuk kembali dengan tangan Tuhan, dia bisa bertumbuh dan berbuah. Pertumbuhan terjadi karena kita lepas dari dosa kenajisan. Tapi selama kita belum lepas dari dosa kenajisan, dari dosa kejatuhan, mustahil kita akan berbuah. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan katakan, aku memulihkan keadaanmu dan membuat engkau menghasilkan buah. Dan buah yang padamu itu tetap adanya. Yang ketiga, saudara, kita dijadikan bejana yang indah. Kita yang sudah hancur, yang sudah tidak berguna, yang tidak ada nilainya, seperti wanita yang seorang wanita yang pelacur itu, dia hina tidak berguna, bahkan seorang perempuan yang didapati Tuhan berzina, Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kalau orang ini sudah datang kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi, hidupnya di dalam tangan Tuhan, dia dijadikan bejana yang indah, dijadikan pribadi yang mulia dan berharga. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, tidak ada manusia yang hina dan najis di pandangan Tuhan. Saat kita mau sungguh-sungguh datang, bertobat di hadapan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bukan orang-orang yang munafik. Kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa sih yang tidak berdosa? Tapi kalau kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga tidak perlu malu. Karena kita memang membutuhkan Tuhan. Kita memang membutuhkan tangan penjunan yang agung. Sehingga tangannya itu membentuk kita. Seperti bejana yang kotor, yang gak layak. Gak usah malu, saudara. Malu itu akan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Malu itu akan membuat kita tidak melihat Tuhan sebagai seorang penjunan yang agung. Tapi kita menghina diri kita sendiri. Dan kita menghina karya Tuhan dan kesanggupan Tuhan. Mari saudara, kita ini orang berdosa. Sungguh-sungguh berdosa dan tidak layak. Tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Jika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, menyucikan diri kita dari semua hal-hal yang jahat, Ia akan membuat kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia
dan dikuduskan. Mungkin saat ini engkau sedang terpuruk, mungkin saat ini engkau sedang dalam keadaan yang hina, tapi datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau adalah seorang yang beribadah, tapi sifatmu seperti orang Farisi yang suka menghakimi, yang suka menilai orang lain bahwa engkau lebih baik daripada orang lain. Mari, itu pun adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang menista orang lain, hal-hal yang membuat orang lain tersandung dan tidak bisa datang kepada Tuhan. Itu pun hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Supaya kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kita dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara yang diberkati di dalam Kristus Yesus, wanita yang tidak layak ini merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Kita tahu kok, kita orang berdosa. Kita tahu kok, kita sejauh apa dengan Tuhan. Mari, tidak ada seorang pun yang pantas untuk menghina kita. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami mau buka hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kau tak pandang masa lalu kami. Kau tak pandang keberadaan kami yang jahat, yang hina, yang nista, yang sudah sangat jauh daripada Tuhan. Yang mungkin kami telah kehilangan jam-jam doa kami. Kami telah kehilangan kasih mula-mula. Kami telah kehilangan persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah begitu terintimidasi oleh karena kejahatan yang kami buat. Tapi pada pagi hari ini kami datang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Jadikan kami bejana kemuliaan-Mu. Jadikan kami, Tuhan, sesuatu yang mulia dan berharga di pemandangan-Mu. Jadikan kami bejana kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
orang yang mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Dan berikan kami cara untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga kami Tuhan menjadi bejana yang Engkau bersihkan dari segala kenajisan. Dan Engkau akan pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, penjunan yang agung. Kami adalah milik-Mu, bejana milik-Mu, bejana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami diberkati. Haleluya, sambut berkat-Mu pagi hari ini. Shalom, damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.